Oke, jadi di reduksi free air itu massa batuan yang berada di bawah titik pengamatan sampai ke geoid itu diabaikan. Nah, kita misal ngukur di sini nih, di P. Bawahnya ini kita anggap kosong gitu, seolah-olah ngukur di udara bebas. Jadi kayak seolah-olah gak ada batuan atau tanah di antara titik pengamatan sampai ke bidang geoid. Jadi dianggap kosong. Yang mempengaruhi cuman ketinggian H dari bidang geoid. Nah, terus persamaan reduksi free air itu F sama dengan gaya berat pengamatan dikurangi gaya berat yang sudah tereduksi. Rumusnya ini gravitasi, sorry, gaya berat tereduksi dikali dua ketinggian per jari-jari bumi. Cuman ini yang sebelah sini itu diabaikan karena nilainya itu kecil. Karena diakibatkan nilai H yang sangat kecil, maksimal 9 kilometer, dan jika dibandingkan dengan nilai R yang mencapai 6.370 kilometer, itu nilainya kecil banget. Apalagi kan dikuadratkan, otomatis nilai yang bawah itu kecil banget, sehingga mendekati nol, sehingga dapat diabaikan. Jadi rumusnya sisa ini. Nah, terus G0 itu dianggap sama dengan gaya berat rata-rata bumi, yaitu nilainya 980,629 gal. Dan R itu merupakan jari-jari rata-rata bumi, yaitu 6,367 kali 10 pangkat 8. Maka nilai F-nya itu sebesar F sama dengan 0,3086 kali ketinggian. Nah, kemudian nilai G berat di geoid G0 menjadi G0 sama dengan G plus F sama dengan G plus 0,3086 dikali ketinggian. Bentar. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya. Di sini kan F sama dengan G dikurangi G0, tapi di persamaan ini G0 sama dengan G plus F. Itu kenapa bisa terjadi? Di sini itu karena eh, G0 kan gaya berat di bidang geoid, G itu pengamatan. Nah, logikanya di pada bidang geoid itu nilai gaya beratnya itu lebih besar gitu. Di titik pengamatan itu lebih kecil karena semakin dekat dengan pusat bumi, dia itu nilai gaya beratnya semakin besar. Makanya di sini itu ditambah reduksinya gitu. Jadi titik pengamatannya itu ditambah reduksinya. Jadi semakin gede gitu nilainya. Mungkin itu dulu dariku mengenai reduksi free air. Mungkin bisa dilanjutkan sama Mas Nopal untuk mengenai reduksi bogernya. Oke, mungkin langsung aja aku share screen. Nah, apakah terlihat ya teman-teman? Lihat, Kak. Oke, mungkin aku anggap aman aja ya. Nah, pada reduksi pada gaya berat Boger yang sederhana ini, reduksi Bogernya itu diperhitungkan pengaruh gaya tarik massa batuan antara titik pengamatan dan di geoid. Nah, permukaan topografi di sekitar titik pengamatan itu dianggap datar dan tak dan apa ke kanan sama ke kirinya itu dianggap tak berhingga. Dan itu biasanya disebut sebagai suatu lempeng yang disebut lempeng Boger. Nah, ketebalan lempeng ini sebesar H, yaitu jarak antara titik pengamatan dan di geoid itu sendiri. Untuk gambarnya seperti ini. Nah, itu di titik P itu di apa ya? Dianggap datar, ke kanan sama ke kirinya itu dianggap tak berhingga. Oke, nah sekalian buat reminder aja di
gaya reduksi Boger ini tuh diperhitungkan pengaruh massa batuan lempeng Boger, yang berarti nilai gaya berat ukuran yang di titik pengamatan itu harus dikurangin dengan reduksi Boger yang memperhatikan pengaruh massa dari batuan lempeng ini. Nah, kan itu nanti dikurangin ya. Logikanya nanti eh, pas udah ditarik ke geoid, gaya beratnya nanti semakin kecil. Nah, hal tersebut menjadi tidak logis seiring sejalan dengan yang dijelasin sama Mas Agung tadi. Eh, Gaya berat itu seharusnya kalau semakin dekat ke pusat bumi itu semakin besar. Nah, karena ketidaklogisan tersebut, maka reduksi Boger ini disebut reduksi Boger tidak lengkap atau inkomplit dan harus nggak harus ya, em, mengkombinasikan dengan reduksi free air. Nah, sehingga reduksinya itu menjadi negatif reduksi Boger ditambah reduksi free air. Dan itu disebut reduksi Boger sederhana. Nah, nanti eh, nilainya seperti berikut. Gaya berat ukuran di ukuran di P itu G, terus reduksi Bogernya nanti negatif karena alasan yang tadi, terus reduksi free air-nya ditambah. Nanti rumusnya menjadi seperti ini. Terus eh, mungkin itu aja sih tambahan dari aku mengenai gaya reduksi Boger sederhananya. Mungkin bisa dilanjutin oleh Mas Mbak tutor yang lain dan nanti bakal aku jelasin lagi terkait tugas yang nomor 4 sama nomor 5. Oke, makasih. Oke, sekarang kita langsung masuk aja ke tugas minggu ke-6 atau tugas yang keempat berarti. Aku izin share screen dulu. Udah kelihatan apa belum ya? Sudah kelihatan, Kak? Oke, mulai aja dari nomor satu. Di sini soalnya kan tentukan nilai gaya gravitasi pada lintang 0 derajat, 2 digit terakhir NIF, dan 90 derajat. Pada permukaan model bumi elipsoid dan pada ketinggian H yang mana itu 3 digit terakhir dari NIU. Jadi untuk memastikan kalian semua menghitung, jadi kita ubah buat lintang yang 45 derajat. Diganti pakai 2 digit terakhir NIF. Nah, 2 digit terakhir NIF itu yang ini, yang ada aku lingkarin ini. Terus untuk H-nya itu pakai yang NIU, 3 digit terakhirnya ini. Nah, gitu. Di sini kita pakai parameter ellipsoid GRS 80. Sebenarnya ini tuh sama kayak tugas kedua. Jadi diketahuinya parameternya itu A sekian, F-nya sekian, terus konstantanya juga sekian, terus massa buminya tuh sekian, dan kecepatan studnya sekian. Nah, untuk halnya sama kayak di soal pakai yang NIU. Terus di sini kan ditanyanya tuh nilai gaya gravitasi pada masing-masing lintang. Nah, cara menyelesaikannya itu pertama kita nyari eksentrisitas. Nah, pada tugas dua itu kan kita pakai rumus yang akar dari A kuadrat min B kuadrat per A kuadrat. Karena diketahuinya itu nggak ada B, kita pakai rumus yang satunya, yaitu akar dari 2F min F kuadrat. Nah, kalian nanti ketemu nilainya berapa. Nah, nilai ini dikuadratkan, gitu. Ketemu E kuadrat. Selanjutnya, biar memudahkan perhitungan, kalian bikin tabel kayak gini. Terus, hitung juga nilai sin lintang dari masing-masing lintang kalian sendiri, gitu. Nanti diisi di sini. Nah, langkah selanjutnya itu menghitung nilai
N atau jari-jari kelengkungan vertikal utama. Rumusnya A per akar dari 1 - E kuadrat sin kuadrat lintang. Itu sama kayak tugas 2 juga. Nah, dicari dari masing-masing lintangnya kalian. Itu dalam satuan meter. Terus selanjutnya kita langsung masuk ke nilai gaya gravitasinya. Itu rumusnya K atau konstanta kali massa bumi per N plus H kuadrat. Itu kita ketemunya dalam bentuk meter per sekon kuadrat. Jangan lupa dikasih kesimpulan. Jadi gaya gravitasi di lintang nol berapa, 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 berapa gitu. Nah, selanjutnya untuk nomor 2, tentukan nilai gaya sentrifugal pada lintang yang sama kayak soal nomor 1 dengan ketinggian yang sama juga kayak nomor 1. Nah, jadi diketahuinya itu parameter elipsoid GRS 80 sama kayak nomor 1 yang tadi. Nanti kalian tinggal salin ulang aja. Nah, ditanyanya itu nilai gaya sentrifugal. Nah, nilai gaya sentrifugal itu kan simbolnya C. Nah, dari C masing-masing lintang kalian juga. Nah, cara menyelesaikannya itu eh, yang pertama nyari nilai N. Nah, nilai N ini udah kalian peroleh dari waktu kalian ngehitung si nomor 1 yang ini. Itu nanti kalian tulis di nomor 2 ini. Terus langsung menghitung nilai gaya sentrifugal atau C. Nah, yang rumusnya itu C sama dengan omega kuadrat atau kecepatan sudut kuadrat dikali N plus H kali cos lintang gitu. Lintang dari masing-masing lintang kalian. Nah, dalam bentuk meter per sekon kuadrat juga. Jangan lupa dikasih kesimpulan gitu. Mungkin itu sih untuk nomor 1 dan 2. Mungkin nomor 3 bisa dilanjut sama tutor selanjutnya. Halo, tes. Suaraku kedengeran nggak ya? Kedengaran nggak? Oke. Eh, kita mau ngerjain yang nomor 3 ini. Soalnya itu tentukan nilai gaya berat pada lintang 0 derajat, 2 digit terakhir NIF, dan 90 derajat pada permukaan model bumi elipsoid dan pada ketinggian H, yaitu dengan 3 digit terakhir neo. Nah, dari tadi ngitung nomor 1 sama 2 itu kan udah diketahui kan hasil-hasilnya dari nilai G sama nilai C yang 0 derajat, terus yang NIF dari kalian sama yang 90 derajat. Terus ditanyain nilai gaya beratnya. Nah, tadi kan udah diketahui nilai G yang 0 derajat berapa, yang NIF berapa, G yang 90 berapa, C0 berapa, C NIF berapa, sama C90-nya berapa. Kemudian untuk mencari nilai gaya berat tersebut, kita pakai G plus C, yaitu kita pakai resultan dari eh, nilai G dan C-nya, yaitu G sama dengan G kuadrat plus C kuadrat plus 2GC cos 180 derajat min bintang. Kemudian kalau udah dari rumus tersebut itu, kita hitung tuh satu-satu dari lintang 0 derajat, lintang dari NIF kalian, sama lintang 90 derajat. Kemudian setelah tahu hasilnya itu, kita konversiin dari meter per second kuadrat ke gal dulu. 1 meter per second kuadrat kemudian 100 gal. Kemudian dari gal tersebut kita bisa konversiin ke mgal gitu. Untuk dari aku nomor 3 seperti itu, bisa dilanjutin ke tutorial yang lainnya. Oke, untuk nomor 4 sama 5 bakal aku jelasin. Aku share screen aja. Nah, untuk nomor 4 sama nomor 5 ini perhitungannya bisa dibilang singkat karena eh, perhitungannya itu memakai perhitungan dari nomor sebelumnya. Jadi nanti gaya gravitasi yang udah dihitung dari nomor sebelumnya dipakai di nomor ini. Terus nomor 4 soalnya tentukan nilai gaya berat free air dan Boger sederhana pada lintang
0, 90 sama, nah lintang 45-nya ini diganti aja sama dua digit terakhir terakhir NIF ya teman-teman, karena eh, buat ngampangin aja kan kemarin teman-teman udah ngitung yang pakai dua digit terakhir NIF, biar teman-teman nggak usah ngitung lagi aja. Pada ketinggian H-nya itu 3 digit terakhir dari NIM. Nah, oke, langsung saja tahapan yang pertama, eh, gaya berat free air. Nah, itu rumusnya itu gaya berat di titik pengamatan ditambah reduksi dari reduksi free air tersebut. Nah, tadi alasan itu ditambah udah dijelasin sama Mas Agung. Rumusnya jadi begini, gravitasi di gaya berat di titik pengamatan ditambah 0,3086 dikali H. Untuk kalau mau lebih terstruktur, mungkin stepnya seperti berikut. Yang pertama, menghitung reduksi free air-nya terlebih dahulu, yaitu F sama dengan 0,3086 dikali H. Terus selanjutnya baru menghitung gaya berat free air-nya, yaitu gaya berat di titik pengamatan ditambah reduksi free air tadi. Atau rumus lengkapnya kayak gini. Terus buat yang gaya berat Boger sederhananya, rumusnya seperti berikut. Nah, ini sama juga kayak ngitung gaya berat free air tadi. Gaya berat di titik pengamatan ditambah reduksi dari Boger sederhananya. Nah, tapi perlu diingat lagi tadi di reduksi Boger sederhana itu eh, juga menggunakan reduksi dari free air karena terjadi ketidaklogisan atau ketidaknormalan dari nilai setelah direduksi tersebut. Dan alasan kenapa nilainya ini negatif tadi juga udah dijelasin karena di reduksi Boger ini memperhatikan pengaruh dari massa batu-batuan yang terdapat di lempeng Boger tadi. Nah, untuk lebih terstruktur juga dapat dihitung satu-satu, menghitung reduksinya terlebih dahulu. Yang pertama itu 0,3086 dikurangi 0,04193 dikali rho. Nah, rho ini merupakan massa apa ya? Bukan massa sih, dan densitas densitas standar atau normal, di mana densitas tersebut mengacu pada massa batuan yang ada di lempeng Boger. Nah, terus dikali H. Nah, oh ya lupa, besarnya rho 0 biasanya disebut atau rho standar atau normal ini biasanya sebesar 2,6 2,67, dan satuannya itu eh bentar, satuannya aku agak lupa. Nah, satuannya itu gram per sentimeter kubik. Terus setelah ketemu reduksi Boger sederhananya, sama kayak yang di gaya berat free air tadi, itu nanti di eh, gaya berat di titik pengamatan tadi ditambahkan reduksi Bogernya. Mungkin kurang lebih nomor 4 seperti itu. Terus kita lanjut ke nomor 5. Nah, nomor 5 ini kita diminta untuk menentukan anomali gaya berat free air dan anomali gaya berat Boger sederhana pada lintang 0, 90, dan ya 45 derajatnya ini diganti lagi sama dua digit terakhir NIF, biar teman-teman nggak usah menghitung lagi ya. Bisa pakai tugas yang kemarin. Dan pada ketinggian H, nah H itu 3 digit terakhir NIM juga. Oke, untuk langkahnya itu teman-teman bisa menghitung gaya berat normal untuk masing-masing lintang sesuai soal dulu. Nah, karena pada tugas sebelumnya itu sudah dihitung, maka teman-teman dapat menggunakan nilai yang ada pada tugas sebelumnya. Nah, yang selanjutnya itu langsung menghitung anomali gaya beratnya. Nah, teman-teman kan tadi sudah menghitung gaya berat free air dan gaya berat Boger ya, yang telah tereduksi tadi. Nah, itu nanti nilainya itu tinggal dikurangin sama gaya berat normal yang ada pada masing-masing lintang.
Nah, jadi misal pada menghitung anomali gaya berat free air pada lintang nol itu gitu ya. Jadi eh, gaya berat di titik pengamatan pada lintang nol ditambah reduksinya tadi, terus dikurangi gaya berat normal pada lintang nol. Tinggal begitu saja. Termasuk juga pada anomali gaya berat Boger sederhananya. Cuma reduksinya agak beda dengan yang free air mengikuti rumus yang telah dijelaskan tadi. Terus dikurangin sama gaya berat normal pada masing-masing lintang. Oke, mungkin cukup penjelasan nomor 4 dan nomor 5. Mungkin dari tutor lain ada tambahan. Aku izin stop share dulu. Mungkin aku mau nambahin, kalau dari sedengarku kan kemarin yang nomor 1, 2, 3 kan nggak perlu dikerjakan ya kata Bu Leni. Cuman buat apa ngitung buat ngerjain soal nomor 4 sama 5 itu ngebutuhin nilai gaya berat. Sedangkan pas di tugas 2 kalau nggak salah itu cuman nilai gaya berat pada lintangnya itu cuman satu lintang gitu. Sedangkan kan yang ditanyakan 3 lintang. Sama yang kemarin itu 2 digit terakhir NIM kalau nggak salah. Cuman itu doang kan yang nomor 1, yang di tugas nomor 2. Makanya perlu dihitung lagi untuk nomor 1, 2, 3-nya perlu dikerjain gitu. Tapi kalau untuk gaya berat normalnya kan untuk tugas ketiga itu udah dikerjain dan lintangnya sudah sesuai sama parameter LC-nya juga sama yang digunakan GRS 80. Udah. Mungkin itu aja sih tambahannya. Eh, gitu. Siapa tahu ada yang nanya kenapa kok 1, 2, 3-nya disuruh kerjain. Gitu. Mungkin ada yang ditanyakan atau ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, mungkin bisa disebutkan bagian mana. Ya, 3 digit terakhir NIM itu berarti 3 digit terakhir NIF. Mungkin ada pertanyaan lain. Permisi Kak, izin bertanya boleh? Boleh silakan. Oke, perkenalkan saya Muhammad Damar dari Geodesi 23 dari Kabupaten Batang. Izin bertanya, itu bisa nggak Kak yang Boger sederhana tadi diulang? Aku masih belum paham. Mungkin bisa dijelasin Mas Nopal. Itu yang mau ditanyain tuh bingungnya dari awal atau bagian tertentu ya? Bagian mana gitu? Lebih ke ini sih, tadi kan ada nilai minus yang Ya, 0,119 itu. Kenapa tadi rumusnya berubah jadi minus 0,04 itu? 0,0. Oh ya, oke oke. Biar dijawab Mas Nopal. Oke, oke. Bentar aku. Oke, aku buka
eh, Excelnya lagi dulu. Tadi itu maksudnya yang ini ya, kenapa berubah jadi 0,1967 ini ya? Eh, bukan sih, lebih ke tadi yang untuk pengerjaan soal kenapa tadi dikuranginya 0,04 sedangkan di sini kan jadi kan kayak minus 0,119 yang Oh, soal oke nomor oke. 4 kok. Hmm, yang ini ya, yang di Iya. oh ini tadi karena belum dikaliin sama nilai densitas standarnya, yaitu senilai 2,67 gram per sentimeter kubik tadi. Mungkin itu sih. Oh, jadi tadi yang minus 0,11 itu udah dikaliin sama itu. Ya, Oh, oke oke. Paham paham. Oke, makasih Kak. oke oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain? Oh iya, mungkin aku mau nambahin ya teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang pengen tutor dilaksanain secara offline dan sampai saat ini maaf banget belum bisa menuruti permintaan teman-teman sehingga tutor dilaksanain secara online terus. Kami dari tutor juga mempertimbangkan menyelaraskan jadwal kami dengan jadwal teman-teman yang mana kemungkinan besar tutor dilaksanakan secara offline itu masih kecil. Mungkin nanti setelah ini bakal kami diskusiin lagi bagaimana jadinya nanti. Eh, mengenai hal tersebut, maaf ya teman-teman ya. Eh, Jadwal UTS buat DGA udah keluar belum ya teman-teman? Kalau udah keluar bisa diinfoin tanggal berapa gitu. Untuk yang DGA tanggal 6 Oktober, Kak. Oh, oke oke oke. Masih ya. Ya, sama-sama, Kak. Oke, mungkin di kolom chat juga ada yang bertanya. Nah, mulai dari untuk 3 digit tadi udah dijawab belum ya? Oh, udah. Oke, oke. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, Kak izin bertanya, kalau yang menghitung anomali itu dikurangin dengan gaya berat di lintang nol atau masing-masing lintang ya, Kak? Nah, untuk anomali itu sendiri nanti dikurangin masing-masing lintang sesuai dengan lintang yang dimaksud ya, teman-teman ya. Misal eh, kita menghitung anomali gaya berat di titik pengamatan lintang ke nol itu kita kurangin gaya berat normal di lintang nol juga. Nah, kalau kita menghitung anomali gaya berat di titik pengamatan misal lintangnya 45 derajat, itu nanti teman-teman kurangin nilai gaya berat normalnya yang di lintang 45 derajat juga ya teman-teman. Oke, mungkin itu sih. Oh ya, apakah sudah menjawab atau ada maksud lain? Oh, oke, sama-sama. Mungkin ada lagi yang mau ditanyain teman-teman.
Oke, aku izin menjawab ya teman-teman. Nah, itu ceritanya berarti untuk rumus reduksi gaya Boger sederhana itu bisa diganti sama 0,111. Oh, kalau udah disubstitusi boleh-boleh aja teman-teman. Kalau langsung pun juga boleh. Misal reduksi gaya Boger sederhananya yang udah dihitung berapa gitu langsung aja ditulis nggak apa-apa. Soalnya Roy itu kebanyakan pakai 2,67, jadi nggak apa-apa langsung aja nilainya berapa gitu. Kalau nggak salah di beberapa buku itu juga ada yang langsung kayak gaya berat Boger itu G sama dengan sorry, gaya berat di geoid sama dengan gaya berat pengamatan ditambah 0,1967 kali ketinggiannya kayak gitu. Jadi langsung aja juga nggak apa-apa, ditulis-tulis dulu juga nggak apa-apa. Mungkin bisa jawab atau belum? Mungkin ada pertanyaan lain yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin sampai saat ini belum ada yang bertanya lagi. Mungkin kita bisa akhiri ya teman-teman. Atau mungkin masih ada pertanyaan lain. Kita tunggu 447 deh. Tambahin. Oh iya, untuk pengumpulannya kan biasanya dialog. Nah, jangan lupa di submit ya teman-teman, jangan sampai kelupaan. Gitu. Ini udah diingetin kedua kali lah mungkin. Oke teman-teman, mau nambahin dikit aja, reminder aja nanti buat materi, record materi tutor hari ini sama file-file materi hari ini bakal di-share melalui drive yang biasanya. Nanti teman-teman bisa akses lewat link drive yang mungkin bakal di-share lagi nanti pas recordnya udah di-upload di drive. Nah, buat teman-teman biar nggak perlu minta izin akses lagi, mungkin bisa dibuka pakai akun UGM aja ya biar lebih gampang gitu. Tapi kalau terpaksanya pakai akun pribadi juga nggak apa-apa. Gitu aja sih. Makasih. Oke, mungkin karena belum ada pertanyaan sejauh ini dan sudah menunjukkan pukul 4:47, tutorial pada minggu ini bisa kita sudahi. Dan eh, mungkin teman-teman nanti bisa akses ini ya, record sama materinya di link G Drive. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan hadir di tutorial kali ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Makasih teman-teman. Bisa live ya teman-teman. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih Kak.